Kembali di Anju Sore, pemirsa, polisi ungkap pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan 10 Desember lalu adalah anak perempuan korban yang masih sekolah dasar. Motif pelaku karena sakit hati lantaran kakaknya kerap dianiaya dan game online pelaku dihapus oleh korban. Polisi mengungkap kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara pada 10 Desember lalu. Polisi pastikan pelaku adalah anak perempuan korban yang masih duduk di kelas 6 SD. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak mengatakan pelaku sakit hati lantaran korban kerap menganiaya dirinya dan kakaknya. Bahkan menurut polisi, korban kerap memarahi keluarganya dan mengancam dengan menggunakan pisau. Adapun puncak kemarahan pelaku terjadi saat aplikasi game online yang ada di ponselnya dihapus oleh korban. Polisi tetapkan pelaku sebagai anak berkonflik dengan hukum karena masih di bawah umur. Korban sebagai tersangka. Namun demikian posisi anak sekarang berada di rumah aman karena sekali lagi teman-teman ya, tolong kita, ini adalah anak yang pada saat kejadian itu kemudian kita menggunakan KDRT. Kan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 22 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain satu, dan ada memar di kaki dan lutut dan bagian tangannya yang sangat biru, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau dapur hingga korban meninggal. Kakak pelaku sempat berusaha mengambil pisau dari pelaku, namun juga terluka diserang pelaku. Kakak pelaku akhirnya berlari meminta tolong kepada ayahnya yang berada di lantai 2 rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Pak Reza, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mas. Pak Reza, bagaimana analisa Anda terkait kasus ini? Getir memang, kalau kita buka data di Kementerian Hukum dan HAM, mungkin sekarang sudah menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ternyata data tentang anak yang berkonflik dengan hukum, spesifik anak yang berstatus sebagai narapidana, dari waktu ke waktu cenderung mendaki. Itu artinya, ini peristiwa yang menyedihkan, sekaligus ini peristiwa yang mengerikan, tapi tampaknya di hadapan kita ada sekian banyak anak-anak yang ternyata apa boleh buat memilih untuk cara-cara melanggar hukum, cara-cara pidana, bahkan cara-cara kekerasan yang ekstrim untuk tanda petik menyelesaikan masalah mereka. Terkenang oleh saya, ada kasus serupa di daerah Jakarta Selatan beberapa bulan silam. Yeah. Bahkan menurut saya bobotnya lebih tinggi lagi. Tidak hanya satu korban, sebagaimana kasus di Medan, tetapi dalam kasus di Jakarta Selatan itu ada 3 korban sekaligus. Ayah, nenek meninggal dunia, dan ibu kandung cedera parah. Pelakunya siapa? Mirip, pelakunya adalah anak kandung. Peristiwa malam hari dengan menggunakan senjata tajam. Tusukan berulang kali. Baik, kalau kita lihat motifnya dikatakan yang menjadi puncaknya game online ini dihapus oleh korban. Apakah ini juga bisa menjadi trigger utama atau memang sebelumnya ada penyebab-penyebab lainnya? Poin itu mengingatkan saya pada salah satu faktor yang semestinya ditakar oleh otoritas penegakan hukum, yaitu terkait dengan pola pengekspresian amarah. Namun tidak cukup bagi otoritas terkait untuk sekedar mengecek poin yang satu ini. Di samping memeriksa pola pengekspresian amarah, agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif lagi tentang diri anak tersebut, perlu ditakar 4 faktor lainnya. Mulai dari misalnya riwayat kesehatan mental dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian sebagaimana tadi saya sebut, pola pengekspresian amarah. Berlanjut fantasi kekerasan, dicek dia biasa bermain games apa, bacaannya apa, tontonannya apa, kosakatanya apa, bahkan mimpi-mimpinya juga tentang apa. Faktor yang keempat, yaitu stabilitas akademis. Adakah kemungkinan bahwa anak di sekolah menjadi korban bullying, sering didamprat oleh gurunya,
ataupun berbagai macam kesulitan belajar, yang mana masalah-masalah itu berada di sekolah tetapi meledaknya di rumah. Oke. Dan faktor yang kelima yang juga perlu dicek adalah stabilitas ekonomi dan stabilitas domisili. Ini menyangkut sebagaimana kualitas kesehatan anak, kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan kesehatan si anak, serta penerimaan anak di lingkungan sosialnya. Kalau 5 faktor itu bisa dicek secara komprehensif, maka sekali lagi mudah-mudahan akan didapatkan gambaran mana sesungguhnya faktor yang paling dominan dan mana faktor-faktor sampingan. Artinya kalau seluruh faktor yang tadi Anda sebutkan ini salah satunya saja memang dialami oleh si anak, apakah bisa terlihat dalam pola perilakunya, kesehariannya, seperti apa indikasinya? Pemunculan gejala sayang beribu sayang tidak selalu tampak kasat mata sejak waktu-waktu sebelum yang bersangkutan melakukan aksi tersebut. Bisa saja gejala itu muncul secara akut sehingga kita terperanjat tidak menduga bahwa seorang anak yang selama ini kita kenal kelakuannya baik, budi perangainya halus, tapi tiba-tiba saja melakukan perbuatan yang sedemikian eksplosif. Namun tadi saya katakan bahwa pemahaman tentang 5 faktor tadi penting untuk dipahami secara komprehensif agar pada akhirnya otoritas penegakan hukum bisa menjawab 3 pertanyaan. Pertama, dari waktu ke waktu bagaimana sesungguhnya bobot kekerasan pada diri anak tersebut. Yang kedua, seberapa jauh potensi dia akan mengulangi perbuatannya. Dan yang ketiga, bentuk intervensi atau bentuk penanganan atau bentuk rehabilitasi macam apa yang harus dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Kalau 3 pertanyaan ini tidak terjawab, maka kita punya alasan untuk khawatir bahwa program apapun yang dikenakan ke anak tidak akan efektif. Oke, artinya kalau kita berdasarkan dari hasil temuan polisi, anak ini dan kakaknya kerap dianiaya oleh ibunya, ini tidak cukup dijadikan dasar untuk memberikan treatment hukum kepada sang anak. Itu informasi yang penting yang sudah barang tentu patut nantinya menjadi pertimbangan hakim. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, 5 faktor tadi itu sesungguhnya merupakan bagian dari penakaran risiko atau risk assessment yang patut dikenakan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, spesifik pidana kekerasan, terlebih ketika pelakunya adalah anak-anak. Kenapa saya katakan terlebih pada pelaku anak-anak? Karena mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus dipandang sebagai insan yang memiliki masa depan. Tugas kita adalah membersamai dia ke masa depan tersebut. Nah, kita akan bisa membersamai dia ke masa depan ketika kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang diri yang bersangkutan. Oke, jika demikian, ini adalah insan yang memiliki masa depan. Bagaimana kemudian penerapan hukumnya kepada yang bersangkutan yang seharusnya atau idealnya memang diperlakukan? Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa batas hukuman maksimal bagi anak yang melakukan pidana adalah 10 tahun. Ya. Tapi realitasnya ada fenomena yang menarik bahwa kita bisa tinjau adanya 2 mazhab yang dianut oleh hakim-hakim yang menyidangkan perkara anak. Dalam kasus Jakarta Selatan yang saya sebut tadi, hakim tampaknya menggunakan mazhab rehabilitatif. Sehingga betapapun anak sudah menampilkan kekerasan yang ekstrim, tapi terhadap yang bersangkutan dihukum dalam kurung direhabilitasi selama 2 tahun saja. Sementara di daerah Penajam Pasir Utara, hakim menjatuhkan hukuman kepada anak yang melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga. Hukuman yang diberikan oleh hakim ternyata melampaui ketentuan undang-undang. Bukan 10 tahun, tapi 15 atau bahkan mungkin seingat saya 20 tahun. Kita bisa jadi paham bahwa dalam kasus di Penajam Pasir Utara, hakim alih-alih menggunakan mazhab rehabilitatif, tapi justru menggunakan mazhab retributif. Bahwa anak harus dibikin sakit, anak harus dibikin jeri, yang dianggap sebagai bentuk balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Nah, saya tidak tahu hakim yang menyidangkan anak dalam kasus Medan ini nantinya akan menggunakan mazhab apa. Kalau hakim menggunakan mazhab rehabilitatif, maka kecenderungannya hakim akan memberikan peringanan hukuman. Sementara kalau mazhab yang dianut adalah mazhab retributif, maka kecenderungannya hakim akan memberikan pemberatan hukuman. Oke, apa ukurannya kalau tadi menggunakan salah satu mazhab yang Anda sebutkan agar ini efektif kepada anak berkonflik dengan hukum dalam kasus ini? Pertanyaan bagus. Agar proses hukum kemudian mendatangkan manfaat yang maksimal, tidak hanya bagi si anak tapi juga bagi keluarga, bahkan bagi kita sebagai bagian dari masyarakat, maka sekali lagi otoritas terkait harus menyelenggarakan penakaran atau risk assessment sebagaimana yang saya sebut tadi.
Kalau risk assessment tidak diselenggarakan, maka saya khawatir bahwa sesungguhnya kita tidak punya pemahaman yang utuh tentang anak tersebut, sehingga hukuman apapun yang dijatuhkan kepada dia dikhawatirkan juga tidak akan tepat sasaran. Oke, risk assessment harus dilakukan ya sebelum menetapkan hukuman kepada yang bersangkutan. Terima kasih Bang Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu. Sebelumnya pemirsa, peristiwa dugaan pembunuhan ibu kandung oleh anaknya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Selain pelaku yang masih bocah, motif anak menghabisi nyawa ibunya karena ayah dan kakaknya kerap dimarahi memicu perhatian publik. Peristiwa pembunuhan ibu kandung oleh anaknya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar terjadi di kediaman mereka di Jalan Dwi Kora, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada Rabu pagi 10 Desember 2025. Korban bernama Faizah Soraya berusia 42 tahun ditemukan bersimbah darah di dalam kamarnya dengan sejumlah luka tusuk di tubuh dan tangan kanannya. Korban meninggal di lokasi kejadian sebelum dibawa ke rumah sakit. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti pisau, sedangkan jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara telah menggelar prarekonstruksi di lokasi kejadian. Prarekonstruksi digelar tertutup dan dihadiri oleh terduga pelaku, ayah dan juga kakak kandung terduga pelaku. Dalam prarekonstruksi, terduga pelaku mendapatkan pendampingan dari pihak psikolog, Dinas Perlindungan Anak dan juga pihak terkait lainnya. Ada sekitar 43 adegan yang diperagakan oleh terduga pelaku dan juga saksi untuk menyempurnakan proses penyelidikan dan penyidikan. Di samping prarekonstruksi yang kami laksanakan hari ini, tadi diawali dengan kembali melakukan proses penggeledahan yang ada. Ada beberapa barang-barang yang kami bawa untuk didalami. Rekonstruksi yang berlangsung selama 6 jam dihadiri ratusan warga yang datang untuk menyaksikan secara langsung. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Kami segera kembali.